Oke, Bapak Ibu, jadi kemarin masih ada yang bertanya terkait dengan bagaimana sih kalau kita mau mengecek kewajiban khusus pada layanan BKD di sister masing-masing, kok masih ada yang tertulis belum memenuhi kewajiban khususnya meskipun sebenarnya yang bersangkutan sudah memiliki jurnal internasional atau bahkan sudah memiliki jurnal nasional jurnal nasional Sinta 2 ya. Nah, jadi pada video ini saya akan menunjukkan sebenarnya BKD yang bersangkutan itu belum melalui proses penilaian sehingga mungkin pada menu kewajiban khususnya itu masih tertulis belum memenuhi kewajiban khusus ya. Nah, kali ini saya mencoba pinjam di salah satu dosen senior di kampus saya untuk membuat video ini. Kebetulan beliau ini juga adalah asesor BKD. Jadi saya meminjam sisternya ini untuk membuat video tersebut untuk menunjukkan bagaimana sih kita bisa melihat kewajiban khusus untuk lektor kepala maupun untuk yang guru besar. Nah, jadi setelah kita mengisi per bidang-bidangnya ini ya, ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian maupun penunjang. Nah, kalau kita sudah mengisi khususnya untuk di bidang satu ya, bidang pendidikan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu betul ya, kalau kita sudah mengisi itu adalah seperti ini. Jadi kita nanti menyesuaikan sesuai dengan SK ngajar masing-masing. Tentunya SK ngajar tersebut itu mata kuliahnya disesuaikan dengan apa yang ada pada PDPT Dikti ya. Nah, karena semua nanti jalur pembayaran yang nanti akan diperiksa di pusat itu, BKD kita yang akan diperiksa di pusat setelah melalui penilaian asesor itu, khusus untuk bidang satu itu akan dilihat berdasarkan dari PDPT Dikti. Jadi meskipun kita sudah mengupload SK dari rektor misalnya atau dari fakultas masing-masing. Nah, setelah sudah kita mengisi yang bidang satu, maka kita bisa mengecek lagi di bidang 2 ya, di penelitian ini. Kembali lagi, mohon maaf, untuk yang bidang satu perhatikan betul-betul jumlah SKS yang memang untuk dipakai di dalam BKD ya. Kalau memang itu dirasa kelebihan ya dijadikan aja beban lebih. Nah, kalau di bidang 2 ini yang menjadi concern, yang menjadi pertanyaan kemarin itu adalah apakah kalau kita misalnya memiliki artikel ilmiah ya, memiliki artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional Sinta 2 atau Sinta 1 atau bahkan punya di jurnal internasional, apakah kita bisa menginput di bagian penelitian juga kita menjadikan sebagai kewajiban khusus untuk lektor kepala ataupun profesor? Jawabannya bisa. Jadi ketika kita sudah mengisi portofolio di bagian sebelah kiri ini ya Bapak Ibu, yang ada penelitian publikasi karya ini ya. Nah, nanti kita akan bahas ada salah satu menu di publikasi karya ini yang menurut saya itu akan mempersulit ini asesor. Terutama karena kita tahu bahwa asesor kita itu rata-rata kan sudah senior ya. Jadi pemahaman tentang juga IT-nya juga mungkin sudah akan berkurang. Oke, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, kembali ke sini, ketika Bapak Ibu memiliki luaran publikasi yang terbit di jurnal Sinta 2 ya, ataupun Sinta 1 atau bahkan di jurnal internasional, maka Bapak Ibu bisa memakainya juga, menarik datanya melalui ini ya, melalui portofolio, ditarik data melalui portofolio ini, maka akan muncul di sini. Nah, untuk bagi publikasi yang keluar dari yang terbit di Sinta 2 ataupun jurnal internasional itu ataupun di Sinta 1 itu bisa diklaim juga sebagai kewajiban khusus. Makanya diperhatikan lagi beban tugasnya ketika Bapak Ibu menempatkan di bidang 2 ini. Jangan sampai nanti ketika ditarik kesimpulan itu terjadi kelebihan ya. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu ternyata juga punya publikasi yang di luar dari yang disyaratkan oleh BKD
selayaknya syarat untuk kewajiban khususnya lektor kepala maupun profesor, maka Bapak Ibu juga tetap bisa menarik data dan mengumpulkannya di sini, di bidang 2 ini ya, meletakkannya di bidang 2. Nah, saran saya, kalau Bapak Ibu punya publikasi di luar dari syarat kewajiban khusus, dan Bapak Ibu juga punya publikasi yang disyaratkan ya, di kewajiban khusus seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Sinta 2, Sinta 1, ataupun internasional, sebaiknya untuk yang Sinta 2 ataupun yang internasional itu dijadikan beban lebih, sedangkan untuk yang keluar selain di Sinta 2, misalnya publikasinya di Sinta 3 atau Sinta 4, itu dijadikan sebagai poin ini ya, tulisannya selesai gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita tarik data ya, tarik data di kesimpulan itu, di simpulan ini nanti yang akan saya tunjukkan, itu kan tertulis bahwa tidak boleh kosong gitu kan, tidak boleh kosong. Artinya 0, sekian pun itu sudah sesuai gitu loh, sudah wajar gitu. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu yang punya publikasi lebih dari 1 atau lebih dari 2, dan salah satunya adalah yang disyaratkan untuk kewajiban khusus, maka yang disyaratkan untuk kewajiban khusus itu lebih baik dijadikan sebagai beban lebih gitu. Tapi kalau mau dijadikan juga sebagai yang sudah selesai seperti ini juga tidak ada masalah. Yang penting ketika ditarik di kesimpulan itu adalah tetap masih memenuhi undang-undang. Oke? Nah, bagaimana dengan pengabdian? Nah, kalau pengabdian ya sama halnya dengan yang lain, yang penting kan ada ya, hanya saja kita harus juga menempatkan bahwa berapa beban lebih yang kita inginkan. Karena biasanya kalau yang bidang, bukan biasanya ya, memang sudah settingan ya, kalau yang untuk pengabdian dan juga penunjang itu otomatis nilainya keluar, jadi tidak bisa diotak-atik selayaknya pada bidang 1 ya, selayaknya pada bidang 1 itu. Jadi misalnya kalau bidang 1 itu kan nilai beban yang dikenakan antara yang tim teaching sama yang tidak tim teaching itu kan berbeda, semacam itu. Nah, kemudian kalau yang penunjang sama halnya dengan ini ya, tetap Bapak Ibu semua bidang ini harus ada buktinya ya, untuk memudahkan ini. Nah, informasi terbaru di dalam pelayanan Sister BKD saat ini itu khusus untuk bidang 1 itu mungkin untuk memudahkan asesor, di mana kita itu harus mencantumkan link di dalam Sister ini. Nah, itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah asesor itu menilai BKD Bapak Ibu. Jadi ketika asesor nanti menilai BKD Bapak Ibu itu tidak perlu harus mengecek dari bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Mungkin ngeceknya, maksud saya mengecek berkasnya ya. Mungkin setelah mengecek berkasnya melalui link yang Bapak Ibu sudah tampilkan di BKD masing-masing, mungkin asesor hanya tinggal akan melihat beban tugasnya yang ditampilkan di dalam BKD. Nah, bagaimana dengan kewajiban khusus yang ini, yang ditanyakan itu ya, kenapa kok kewajiban khususnya masih ada tapi masih tertulis merah gitu ya. Nah, kita lihat di sini, di salah satu contoh ini ya, untuk kewajiban khusus lektor kepala ya, beliau ini memiliki 3 karya di jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada video berikutnya. Kalau asesor melihat semacam ini itu kan tidak akan mengetahui bahwa ini adalah posisi, meskipun secara otomatis itu ketika kita mengklaim bahwa ini adalah jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional ataupun bahkan jurnal Sinta 1, secara otomatis di Sister itu terbaca. Tetapi yang namanya asesor ya, manusia, juga mungkin terjadi kesalahan penilaian. Karena di beberapa jurnal itu ketika misalnya kita klik sertifikatnya itu, masa aktifnya Sinta itu sampai berapa sih jurnal tersebut, itu bahkan tidak muncul gitu. Nah, meskipun di pada Sister ini terbaca secara otomatis, ini menandakan bahwa yang bersangkutan ini kan punya jurnal nasional terakreditasi 3 ya, dari total 9. Nah, 3 ini kan kita tidak mengetahui, ataupun 9 ini kan posisinya dia di Sinta berapa gitu ya. Nah, kita harus mengeceknya one by one gitu, per paper yang kita harus cek. Tapi kalau misalnya
ada menu khusus yang nanti kita bahas pada video sebelumnya, itu akan jauh lebih memudahkan asesor. Sedangkan di jurnal internasionalnya ada satu. Nah, ketika kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah ini, nah tadi 9 ya, total dari 9. Jadi ini di 9 ini posisinya kita tidak tahu ini mana yang Sinta 2 yang disebutkan di sini, itu 3 itu Sinta 2 mana ya. Itu meskipun secara secara sistem itu Sister sudah membacanya kalau ini adalah Sinta 2 ya. Gitu. Tapi perlu juga bahwa diketahui untuk apa itu updating dari jurnal-jurnal Sinta, terutama updatingnya sertifikatnya itu. Nah, ini ada satu minimum ya, syarat minimumnya 1, kemudian totalnya ada 2 untuk jurnal internasional. Nah, apa yang akan menjadi penilaian? Kenapa kok sudah memiliki, artinya pandangan kita ini sudah memenuhi syarat ya, karena sudah punya jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional juga ada gitu. Dan kita kalau lihat masa berlakunya juga kan sampai 2024 ya gitu kan, masih lama gitu ya. Artinya jurnal-jurnal ini masih bisa dipakai untuk BKD-BKD berikutnya. Nah, ketika ditarik kesimpulan, apa yang terjadi? Mungkin maksudnya dari pernyataan yang ini ya, yang komentar di video saya itu adalah ini, ya. Jadi belum memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus. Kenapa kok dia berwarna merah? Karena posisi sekarang itu kan BKD masih kita melalui proses pengisian ya sampai akhir Februari ini, sampai tanggal 28 Februari. Itu kalau yang LL Dikti ya. Kalau yang negeri biasanya sudah selesai. Kalau LL Dikti itu sampai akhir Februari ini. Kita diberi kesempatan sampai akhir Februari. Nah, kenapa kok ini berwarna merah? Karena memang belum dilakukan penilaian oleh asesor. Nah, kalau asesor sudah menilai dan itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka ini akan berubah tentunya. Ya. Maka ini akan berubah. Nah, ketika ini sudah berubah, maka tunjangan sertifikasi yang Bapak Ibu akan terima setiap bulannya itu tetap akan Bapak terima. Tetapi kalau misalnya ini belum memenuhi mungkin karena ada publikasi syarat kewajiban khususnya itu belum memenuhi, maka Bapak Ibu akan diberikan waktu. Posisinya itu kan kalau BKD-nya ini statusnya itu adalah BM, maka itu akan tetap tunjangan Bapak Ibu akan tetap cair gitu ya. Tapi kalau statusnya itu adalah TM, tidak memenuhi ya, maka dalam 1 semester itu ya Bapak Ibu konsekuensinya ya tidak akan menerima tunjangan ya, seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab Bapak Ibu yang sudah komentar. Terima kasih ya. Nanti kita bisa bahas pada video berikutnya ya terkait dengan ini ya. Ada satu menu yang menurut saya itu sepertinya ini menurut saya harus diperbaiki, ini menu sister yang 1 aja gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.